Ria Ricis dikenal suka melakukan aksi berbagi rezeki ke pedagang kecil di pasar tradisional. Ibu satu anak ini nggak gengsi belusukan di pasar. Menariknya saat membeli barang-barang kebutuhan bulanan di pasar, ia selalu membayar dengan uang lebih. Ayo, memang jari kita ini dipergunakan untuk memberikan komentar-komentar melalui handphone itu kan gratis ya. Tapi dampaknya bisa mahal banget untuk orang lain. Jadi sebelum nuduh, lebih baik cek fakta terlebih dahulu. Jangan sampai ujungnya nyinyir gak jelas dan merugikan. Oke? Alright pemirsa, apa kabar? Aduh kangen banget nih, James Purba kembali hadir untuk menyapa pemirsa Seleb On News. Dan seperti biasanya di Seleb On News, James juga sudah menyediakan kabar-kabar terupdate seputar selebriti hanya di MSTV, rumahnya seleb. Selanjutnya pemirsa, iba karena melihat Pinkan mambo ngamen di jalan, Ivan Gunawan beri tawaran menggiurkan. Apakah tawarannya tersebut bisa menghidupi dan lebih dari cukup apa yang didapatkan oleh Pinkan Mambo di saat dia ngamen? Yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Seleb On News. Zaskia Adiameka dibuat kecewa berat nih lewat postingan di media sosialnya yang mencurahkan kejadian yang ia alami. Ya, Zaskia dan Hanung Bramantyo niatnya mengantarkan karyawannya yang bernama Faisal, yang udah jauh-jauh datang sebagai saksi, namun ternyata pengadilan militer kosong melompong. Dengan penuh kebingungan, pasalnya tak ada informasi kalau sidang batal atau ditunda. Sebenarnya kita nggak ada tujuannya memviralkan sesuatu atau apa gitu. Jadi kita purely datang berdua kebingungan. Jadi terus pas kita sampai ke sini kosongnya totally kosong. Dan usai kekecewaan Zaskia mencuat viral, selang 1 hari yakni pada Rabu sore kemarin. Sidang kasus dugaan penganiayaan karyawan Zaskia oleh oknum TNI akhirnya kembali digelar. Kalau memang salah ya sebaiknya sesuai dengan apa yang tertuang di dalam pasal, sesuai dengan kesalahannya aja, udah gitu saja. Sebenarnya Zaskia dan Hanung agak kaget dan gak menyangka jika kasus dugaan pemukulan karyawannya sudah mulai disidangkan. Tujuan kedatangan mereka pun ingin mendapatkan keadilan. Gak cuma mencari keadilan, Zaskia merasa putrinya juga masih dihantui rasa takut sampai harus dibawa ke psikologis lantaran sang putri berada di lokasi dan melihat langsung kejadian tersebut. Kasusnya kalah sama Faisal gimana ya gitu, karena kita juga udah lama nggak dengar dan nggak tahu perkembangannya gitu kan. Taunya abis kita bahas seminggu yang lalu dapat surat panggilan. Kalah baik-baik aja, kalau Faisal ya semoga juga baik-baik aja. Dan karena emang kita tidak pernah membahas itu sih, semoga orang pelaku itu kan nggak ngelakuin hal yang serupa lagi ke yang lain. Ya. Bila ingin lebih damai di dunia. Kebaikan hati desainer kondang Ivan Gunawan gak hanya dalam bentuk pembangunan sejumlah masjid dan pesantren. Dari sisi kemanusiaan, baru-baru ini kembali terungkap setelah penyanyi Pinkan Mambo mengaku pernah beberapa kali menerima bantuan finansial darinya. Bantuan tersebut sangat berarti bagi Pinkan yang memang saat ini menggantungkan pencarian nafkahnya lewat mengamen di jalan. Terima kasih, kemarin Kak Igun kasih uang susu anak lagi. Iya, itu ditambahin dari budgetnya, terus kayak ini buat susu anak gitu, kayak oh my god, belum pernah sih artis kayak gitu sama aku. Bukan tanpa alasan, Igun memberikan bantuan uang pada Pinkan. Lantaran host kondang itu menilai Pinkan masih memiliki potensi besar di dunia tarik suara. Ia bahkan membuka jalan bagi Pinkan agar bisa kembali eksis, tampil lagi di panggung musik maupun lewat panggung acara pernikahan. Gue mau minta tolong dong jualin Pinkan Mambo. Gue nggak ngerti itu klien mau bayar Pinkan Mambo berapa. Maksud aku daripada dia ada di jalan, kalau dia bisa show kan juga uangnya cash kan. Nggak usah diistimewain, pokoknya yang penting kalau kamu setiap event tuh ada Pinkannya gitu. Ya, aksi Pinkan mengamen di jalan membuat Igun merasa iba. Bahkan jika Pinkan serius dengan tawarannya, penghasilan Pinkan bakal fantastis hingga ratusan juta rupiah. Dan juga secara langsung dapat mengubah nasib Pinkan demi anak-anak. Apalagi belum lama ini putrinya Michelle membuat pernyataan yang membuat sedih Pinkan.
Hingga Arya pun turun tangan menanggapi ocehan Michelle yang menyebut sang ibu turun level. Ini tuh kayak downgrade banget. Sekarang Mami nggak main di jalan. Sedih kayak, Michelle mah nggak tahu ya Mami cari duit buat kamu tahu gitu ya. Bisa gak banget sih masa jelekin aku sama Arya di media. Aku respect aja dengan semua orang bilang kayak gitu. Ria Ricis dikenal suka melakukan aksi berbagi rezeki ke pedagang kecil di pasar tradisional. Ibu satu anak ini nggak gengsi belusukan di pasar. Menariknya saat membeli barang-barang kebutuhan bulanan di pasar, ia selalu membayar dengan uang lebih. Alhasil para penjual pun happy. Ini pasar di Cisalak. Ibu mau beli sambal. Ibu hitungin ya. Itu 20 sambelan. Ini nih. Ini mas saya nih. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Nggak tega ibu jualin murah. Makasih nih. Ibu sehat-sehat panjang umur. Iya. Tak hanya membayar lebih, Ricis juga tak bisa menolak saat penjual menawarkan dagangannya. Bahkan ketika penjual tempe memintanya membeli semua tempenya, Ricis langsung borong. Biar nggak mubazir, Ricis memanggil ibu-ibu untuk mengambil tempe yang ia beli. Begitu juga saat ia borong ayam potong. Ibu mau tahu tempe gratis nggak? Sini, cepet sini. Udah nggak usah bayar. Lagi. Makasih banyak ya. Ibu sehat-sehat panjang umur lancar rezeki. Kamu mau nggak Bu ayam? Boleh. 2 ekor ayam. Amin. Ya ambil 1 ekor ayam. Boleh. Dipilihin apa Ibu pilih sendiri? Ibu bisa pilih sendiri Bu. Oh, ingetin Bu ya berapa tuh 1 ayam? 9, 10. Lebihnya buat Ibu yang cantik. Ini buat. Di saat Ricis bikin heboh ibu-ibu di pasar tradisional, Moana putri semata wayangnya lagi asik quality time bareng Papa Rian dengan makan siang di mall. Walaupun cuma makan, wajah Moana tampak kegirangan. Dalam unggahannya, Rian menuliskan jika ia selalu merindukan buah hatinya itu. Iya, Selasa, Rabu, Kamis kan memang jadwal saya setelah pulang sekolah Moana, dan jam 8 juga udah harus di rumah ibunya. Jadi ya harus sempatkan main, walaupun sebentar. Semuanya yang ada di rumah ini kalau nggak buat anak aku ya buat ponakan-ponakan, buat followers. Saya nggak punya apa-apa. Namun entah mengapa suasana hati Rian lagi adem ayem tiba-tiba berubah. Pria asal Aceh ini disentil netizen soal jatah bulanan anak. Pasalnya Ricis pernah mengaku jika pengeluaran jajan Moana mencapai 1 juta rupiah per hari. Sementara kontras dengan nafkah dari Rian yang ditetapkan sebesar 5 juta per bulan. Hal ini memicu perbincangan netizen karena besaran nafkah dinilai belum mencukupi kebutuhan harian Moana. Mohon doanya semoga Allah memberikan kelancaran. Baru aja lihat yang happy-happy sebentar, tapi netizen ya, ada aja yang disorot untuk dijadikan bahan nyinyiran. Kali ini soal uang bulanan anak yang berbeda antara Teguh Rian sama Ria Ricis, pemirsa. Ya, yang namanya rezeki orang kan beda-beda ya. Yang paling terpenting itu adalah tanggung jawab tetap terlaksana, apalagi untuk bapak dan juga anak, begitu loh. Karena kan masih ada juga pemirsa di luar sana yang harus jual rumah begitu ya untuk menafkahi. Pokoknya kita doain aja selalu yang penting happy, kasih sayang untuk Moana dari Ricis dan juga Rian full terus. Intinya kan seperti itu ya. Hey netizen, dicatat ya tadi ya. Oke pemirsa Seleb Onyus, saksikan terus ya Seleb Onyus hari Senin sampai Jumat jam 11:30 siang waktu Indonesia Barat hanya di MBC TV. Rubah ya Seleb, saya James Purba pamit. Have a nice day pemirsa, sampai ketemu lagi. Bye-bye.